Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya reporter TV Praja ingin mengetahui tentang teknis pekerjaan di Satpol PP Provinsi Riau, utamanya Pak ya. Iya, Bu. Dengan ini apakah bersedia Bapak menjelaskannya? Dengan senang hati, sangat bersedia sekali. Alhamdulillah. Baik Pak, ada 4 hal yang ingin saya ketahui, yaitu pertama, bagaimana cara Bapak memberikan instruksi atau pembagian tugas kepada anggota dalam kegiatan patroli khususnya. Oh, iya, Bu ya. Oh, Oh ya. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Ibu dari TV Praja tadi ya. ya Pak, siapa? Terkait dengan tugas Satpol PP, Bu, itu memang ada tugas patroli khusus. Patroli khusus dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau hasil pengawasan kita, Bu. Jadi tahapan untuk melaksanakan patroli itu pertama adalah persiapan. Persiapan itu misalnya kita sebelum melakukan patroli, kita mengadakan rapat dulu, menyiapkan administrasinya, surat tugas untuk anggota yang melaksanakan tugas, terus untuk yang perlengkapan yang akan kita gunakan, kita persiapkan semuanya, mobil kita cek supaya tidak terjadi hal-hal kendala yang di lapangan. Terus dalam pelaksanaan, kita akan menghitung kekuatan atau jumlah personel yang akan kita turunkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya kita melaksanakan dalam rangka patroli tentang pengaduan masyarakat tentang galian C misalnya, Bu. Itu kan gangguan trantibum yang ada di Perda Provinsi Riau, Perda nomor 2 tahun 2005 tentang tempat usaha harus memiliki izin. Setelah melaksanakan tugas, anggota harus membuat laporan secepatnya kepada pimpinan. Apakah nanti ditindaklanjuti atau seperti apa, itu tergantung nanti disposisi pimpinan. Kira gambarnya seperti itu. Berarti harus siap ready ya Pak ya? Iya, oke. Oke deh Pak, paham saya Pak. Yang kedua, bagaimana cara Bapak melaksanakan operasi penertiban pelanggaran perda Pak jika ada yang melanggar perdanya Pak? Oh gitu, Bu ya. Iya. Terkait dengan penertiban ini, Bu, misalnya kita contohkan tadi tentang pelanggaran perda gangguan trantibum ya, Bu ya. Misalnya galian C. Itu contohnya Pak ya? Ya, contohnya. Misalnya dalam melakukan penertiban ini, Bu, Satpol PP itu melaksananya tidak semena-mena, Bu. Karena kalau melaksanakan semena-mena, kita sebagai polisi Praja itu bisa dituntut, Bu, oleh masyarakat. Masyarakat bisa kita diadukan ke namanya PT Tun, Bu. Kalau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Jadi kalau masyarakat yang melanggar perda ini, Bu, pertama tahapannya masyarakat ini kita suruh membuat surat pernyataan untuk mentaati segala ketentuan yang ada dalam perda. Itu dilaksanakan selama 7 hari, Bu, untuk mentaatinya. Apabila pelanggar tidak mentaati, itu dilanjutkan, Bu, ke proses selanjutnya. Surat peringatan 3 itu 3 hari, surat peringatan 2 hari, surat peringatan 1 hari. Apabila tahapan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Satpol PP ini tidak diindahkan oleh pelanggar itu, Bu, nah, itu baru dilakukan penertiban atau diterapkan sanksi administratif. Sanksi administratif ini bisa surat teguran tertulis seperti yang tadi, Bu. Nah, untuk menentukan tindakan selanjutnya, Satpol PP bisa untuk melakukan tutup sementara, Bu. Tutup sementara. Kalau misalnya galian C tadi itu belum ada izin, kita kasih waktu dia untuk mengurus izin melengkapi. Apabila nanti sudah dilengkapi izin semuanya, itu akan diperbolehkan beroperasi. Jadi Satpol PP itu tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas, harus sesuai dengan SOP. Jadi yang ketiga ya Pak, Ya, bagaimana cara Bapak menjelaskan pasal pelanggaran peraturan daerah atau peraturan kepala daerah beserta sanksinya kepada pihak yang menolak penertiban? Oh gitu, Bu ya. Oh iya, Bu, seperti yang kita contohkan tadi, Bu, pelanggaran mengenai galian C, Bu ya, galian C.
Ah, misalnya contoh nih, ibu yang punya usaha galian C tadi bu, terus saya selaku petugas menjelaskan kepada ibu bahwa galian C yang ibu lakukan ini kan belum memiliki izin, bu. Berdasarkan investigasi kami atau berbagai dari anggota kami bahwa ibu tidak dapat menunjukkan izin. Dan perbuatan ini Bu melanggar Perda nomor 2 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Tantribum dan pelindungan masyarakat Bu. Tepatnya pada pasal 27 ayat 2, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib. Poin A-nya Bu, itu wajib memiliki izin. Yang B-nya, setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha itu sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Terus untuk dalam pelanggaran ini itu ada 2 sanksi Bu, sanksi administratif dan sanksi pidana. Di sanksi administratif itu tertuang dalam pasal 42, itu yang tertinggi sanksinya itu adalah pencabutan izin. Dalam hal ini khusus untuk ibu dilakukan penutupan sementara seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena ibu tidak bisa menunjukkan izin, dan kita selaku pemerintah tentu memberikan kesempatan kepada masyarakat selaku membina kegiatan usaha masyarakat ini bagaimana berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Apabila ibu tengah waktu tadi tidak mengurus izin, tentu kita akan naik kasus ini ke tindakan tindakan pidana Bu, ketentuan pidananya. Itu tertuang di pasal 48. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal yang tadi Bu, pasal 27, tidak dilaksanakan sebagai mestinya, itu bisa diancam kurungan 6 bulan Bu, 6 bulan dan 50 tahun penjara. Makanya saran kami dari petugas khususnya Satpol PP, PPNS-nya Bu, menyarankan kepada Ibu supaya segera diurus Bu perizinan-perizinannya agar kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik, supaya Ibu tidak didatangi oleh tugas, kan akhirnya Ibu resah, tidak nyaman untuk melaksanakan tugas. Kalau Ibu sudah tertib, nah, alhamdulillah kita akan aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas Bu. Jadi Satpol PP tidak pernah menghalang-halangi masyarakat dalam berusaha. Yang penting masyarakat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin demikian Bu penjelasan dari saya. Oh gitu Pak ya, berarti dikasih toleransi ya Pak ya. Berapa Iya. hari biasanya tuh Pak? Seperti yang saya jelaskan awal tadi Bu, dalam surat pernyataan yang sesuai dengan SOP Satpol PP itu tertuang di dalam Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang SOP PP dan kode etik Bu. Surat pernyataan itu dikasih tengah waktu 7 hari Bu. Nah 7 hari, misalnya dari pernyataan awal Ibu, misalnya hari pertama itu Ibu langsung urus PTSP Bu, PTSP. Nah apabila proses di PTSP melewati tengah waktu 7 hari tadi, itu kami kasih toleransi Bu. Yang penting Ibu bisa menunjukkan bukti progres pengurusan di PTSP tadi gitu. Itulah sebagai dispensasinya. Oke Pak ya, berarti yang keempat ini ya Pak ya, yang Ya, terakhir betul, ya Pak ya. Ya. Bagaimana cara Bapak berkoordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya dalam hal pengamanan tempat kejadian perkara atau TKP ya Pak ya, istilah kita ya Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Bu, pertanyaannya Bu. Ibu sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Sedangkan Ibu membaca saja terbata-bata, apalagi yang saya menjawab yang tidak pakai teks ini Bu. Jadi pusing. Jadi memang kami sebagai petugas Bu dituntut untuk banyak mengetahui pemahaman tentang hukum, terutama memahami tentang perda-perda Bu. Seperti yang Ibu tanyakan tadi masalah koordinasi dengan aparat itu Bu. Memang dalam hal melakukan tindakan justisi, PPNS terutama Satpol PP kewenangannya memang terbatas, tidak seperti kewenangan penuh penyidik Polri Bu. Ya, terutama untuk dalam hal melakukan upaya paksa. Untuk koordinasi tertuang di pasal nomor 7 itu tertuang di KUHP bahwa PPNS dalam melaksanakan tugas itu di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri gitu. Jadi Satpol PP tidak semena-mena dalam
soal melakukan upaya paksa di lapangan harus didampingi oleh Orwas PPNS. Terima kasih, Bu. Oh gitu Pak ya. Iya. Oke, rasa saya cukup pertanyaan saya Pak. Iya. Ya mudah-mudahan ini untuk masyarakat Riau memahami ya Pak ya, Iya. peraturan Perda ya Pak ya, Iya. terutama di Provinsi Riau kita ini Iya. yang kita cintai. Oke, Bu. Coba batuk nggak ada minum Ibu. Ini orang dari TV nggak ada ngasih minum, batuk saya, Bu. Tapi demikianlah ya Pak ya. Iya. Demikianlah pertanyaan yang saya berikan sama Bapak. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan amanah rakyat yang diinginkan masyarakat, yang mana akan memberi kemudahan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, dan mudah-mudahan masyarakat memahami tentang peraturan Perda Provinsi Riau utamanya. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Atas bimbingannya. Sri. Wahai Sobat Praja, untuk melengkapi penjelasan dari yang telah saya sampaikan tadi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menikmati. Mohon kritik dan saran. Terima kasih. Dia kita undang kelengkapannya kalau memang ada izin-izin atau semacam. Ya, ada. Sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau seperti apa, makanya saya butuh informasi yang berhubungan dengan pembayaran PAK tersebut. Pertama saya minta ini karena kan baru pertama di kapasitas pabrik, saya belum dapat berapa kapasitas pabrik di sini. Terus satu hari itu berapa jam beroperasinya, terus sebulan berapa hari. Terus tadi saya dapat informasi kan Bapak dari Tera ya 2002 terakhir ya. Nanti saya minta juga kopian, yang minta kopian kan ada surat kopian Tera itu, saya minta kopian itu. Terus nanti setelah ini mungkin seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, seperti Pak Kabit, kita mau meninjau juga Pak waduk, apakah posisi komunitasnya sudah sesuai atau seperti apa, terus sumber airnya dari sungai atau seperti apa.